Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Covid segera berlalu. Amin. Karena memang Covid ini luar biasa dahsyat, ya, merontokkan kesehatan kita, perekonomian kita, iman kita. Karena perekonomian tidak jalan, ada beberapa yang bunuh diri satu keluarga karena tidak kuat menghadapi cobaan yang begitu dahsyat, ya, perlahan tapi pasti, ya. Belum lagi ada bencana yang juga luar biasa. Entah apa yang terjadi di negeri kita, cobaannya luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita segera insaf, sadar, termasuk para pemimpin kita, ya, dan jamaah kita. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sepertinya untuk kali ini saya bersilaturahmi di pengajian Ahad pagi ini. Kalau yang lain masih lockdown, yang ini ya asal 3M, disiplin, ya. Tetap kita taati, jangan pernah lengah, jangan pernah menyerah. Kalau ada yang dempet-dempet itu mungkin dari rumah juga sudah dempetan gitu. Ya, anaknya, saudaranya memang satu rumah, ya. Saya kira itu ikhtiar kita jangan pernah jangan pernah dilepas. Ikhtiar harus tetap ada. Kita tidak boleh juga sombong, apa sih Covid, nyatanya sudah banyak yang meninggal, bahkan makam-makam sudah penuh, akhirnya pindah buat makam baru. Artinya Covid betul-betul ada. Entah ada teori konspirasi atau apa, saya tidak peduli. Bagi Muhammadiyah yang jelas Covid sudah ada di tengah-tengah kita, ya. Nah, itu kita tetap harus waspada. Kalau saya tambahkan selain 3M ada 2I itu, imunitas dengan imanitas. Jadi imun dengan iman, ya. Baik, terima kasih. Saya Syakir Jamaluddin, SAG, sarjana agak gimana gitu. Ya, kalau ke Pekalongan, ya alhamdulillah kemarin sudah selesai doktornya lah, alhamdulillah, dengan perjuangan. Tapi saya memprovokasi teman-teman, jangan sampai kalah sama Simbah. Ya, saya sudah punya cucu, umur 2 tahun, alhamdulillah. Anak saya penulis buku Ayah dengan Sejagat Nasihat, ya, alumni Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, yang karena tulisannya wallahi saya menawarkan anak perempuan saya, ya, sekarang lagi S2 di Malaysia, alhamdulillah, ya. Prestasinya juga pernah waktu masih mahasiswa, ya, tamat mahasiswa di Fakultas Agama Islam UMY, diundang ke Turki untuk mempresentasikan makalahnya di ini. Jadi PUTM itu Pendidikan Ulama Tarjih, ada nggak santri kita yang sekolah di Pendidikan Ulama Tarjih di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah? Harus ada, ya. Bahasa Arab digojlok, bahasa Inggrisnya iya, kemudian organisasi iya, ketarjihan yang paling penting, dan dakwah, ya. Nah, anak mantu saya ini Beta Pujangga Mukti, karena tulisannya luar biasa maka saya tawarkan, karena sesama penulis buku. Kalau di strata ABRI itu kalau jenderal mencari prajuritnya yang paling potensial bisa melanjutkan. Kalau saya, ya, Ustadz mencari santrinya yang paling potensial supaya bisa melanjutkan kebaikannya, ya, prestasinya dan reputasinya. Tentu dia dicari prajurit itu. Saya
Ini kejadian gempa itu. Ada namanya Ketua BPH Stiem Mamuju, 2 kali saya ke sana. Namanya Insinyur Haji Salihi, Bendahara PWM. Bendahara PWM. Pada saat gempa 5 tingkat rumah sakitnya ambruk. Saat itu meninggal istrinya, Dr. Ardianti Kadir. Ya, saya kira sudah viral semua itu. Meninggal istrinya. Kemudian dia 5-6 hari kemudian meninggal juga. Ya, bendahara pimpinan wilayah Muhammadiyah di Mamuju. Ya. Anak-anaknya mana? Anak-anaknya pada dipesantrenkan di Jogja. 1 di Mu'alimat, 1 MBS Prambanan, 1-nya di Ibnul Qayyim, dan semua anaknya sekolahnya di perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya bilang sama anak-anak saya, nah, almarhum ini Insinyur Salihi temannya Bapak, visinya sama dengan saya. Pokoknya semua anak harus masuk pesantren, pendasaran, karena pondasinya harus kuat. Kalau dalam struktur bangunan, pondasi struktur harus kuat, supaya kalau ditempa dengan berbagai macam cobaan dia kokoh. Paling yang rusak itu adalah luarnya saja, seperti UMY itu tingkatnya berapa? 5, sekarang malah lebih lagi, mungkin 10-an apa berapa. Ketika gempa dia goyang, retak itu temboknya, tetapi struktur tidak rusak. Jadi yang diperbaiki apa? Nah, mempesantrenkan anak itu adalah membangun pondasi yang kuat. Membangun pondasi yang kuat. Jangan sampai menyesal nanti. Ya. Saya mungkin pernah share video saya 5 menit ketika di sawah belakang rumah. Saya ketika masukkan anak di pondok pesantren, saya bilang, ketemu sama orang tua, saya bilang, Pak, kenapa Bapak memasukkan anaknya di pesantren? Bapak itu menjawab sederhana sekali, supaya kalau besok saya meninggal ada yang mendoakan saya. Kalau besok saya meninggal ada yang mendoakan saya. Coba, berapa di antara kita yang anak-anak kita seperti kita, baik ahli masjid, ahli jamaah, rajin pengajian? Coba introspeksi diri sendiri, lihat anaknya sendiri. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat. Kemudian apakah mereka rajin juga sholat, rajin juga ke masjid? Bisa nggak dia berdoa, mendoakan kita? Anak-anak saya bilang, hafalkan Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena ini nanti salah satu yang abadi, meninggalkan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mereka sudah biasa sholat enggak? Tahu nggak cara berdoa? Karena saya pernah kejadian ini, bapak baik sekali, pas meninggal saya suruh, ayo kamu imami jenazah orang tuamu untuk sholat jenazah. Tidak, ustadz saja. Kalau begitu kamu, tidak, ustadz saja. Kalau begitu kamu, ada anaknya laki-laki yang saya tunjuk, tidak, ustadz saja. Saya sih husnudonnya dia bisa, cuma kalau melihat perjalanan hidupnya kayaknya tidak bisa.
dan tidak tahu mungkin siapa yang paling berhak jadi imam untuk orang tuanya. Ini. Nah, ada generasi enggak? Nah, saya kembali ke Insinyur Salihi ini. Misi saya sama. Semua anak masuk pesantren, setelah itu mau milih apa terserah. Supaya apa? Supaya ada yang bisa mendoakan saya, sederhana, dan melanjutkan cita-cita saya. Saya sebagai ustadz, saya sebagai penulis buku. Ya. Menulis buku itu melanggengkan pesan. Melanggengkan pesan. Banyak orang baik tapi tidak menulis. Akhirnya hanya sampai ke jamaahnya. Saya melanggengkan pesan. Kalaupun saya meninggal, sudah ada buku yang saya tinggalkan. Itu melanjutkan kebaikan. Dua itu tujuan saya. Ya. Dan saya katakan karena 3 anaknya akhirnya kembali dari Jogja, ada yang di Jakarta, ada yang di UMY, 2 anaknya itu. Salah satu mahasiswa Fakultas Agama Islam pulang. Saya bilang, kebetulan ketua PBM Mamuju itu saya kenal, Ustadz Wahyun. Ini anaknya lagi menangis-menangis, tidak kuat karena ketika ibunya meninggal dia tidak sempat, dia masih di Jogja dan di Jakarta. Harta bisa dicari tapi nyawa tidak bisa tergantikan. Kemudian setelah itu ada komentarnya, ibu, alhamdulillah Allah masih menyisakan satu ayah untuk kami. Tapi wallahi 5 hari kemudian Allah pun panggil ayahnya untuk kembali. 5 hari kemudian. Jadi komentar itu saya katakan, nah, Allah itu tidak menguji seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ingat itu. Hanya orang kuat dan pilihan yang diuji Allah dengan seberat ini. Habis Pak, rumah sakit yang dia bangun, yang dia membangun Muhammadiyah, hancur. Ada pasien, ada pemiliknya di sana. Langsung. Jadi ujiannya saya katakan sangat berat. Tapi Allah tidak pernah menguji seseorang di luar kemampuan itu. Asal panduannya Quran dan hadis. Kalau Anda atau kita lepas dengan Quran dan hadis, pasti tidak kuat. Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu jangan hanya di lisan, sampaikan dalam hati. Inna, kita ini milik Allah. Lillahi wa inna, dan sesungguhnya kita ini ilaihi, kepada Allah, raji'un, nanti sama-sama akan kembali. Pasti kembali. Cuman ada yang kembali dengan tersenyum, ada yang tidak. Salah satu hikmah, saya bilang karena ketua PBM-nya di sana, saya katakan tolong sampaikan sama anak-anak pesan saya ini. Salah satu hikmah, kalian disekolahkan ayah Anda di pesantren Muhammadiyah Jogja supaya Anda selamat. Coba kalau misalnya tidak, wallahualam, selamat dunia, selamat akhirat, supaya dia mendoakan, ada yang melanjutkan kebaikannya. Dan saya yakin orang tuanya tersenyum di sana karena dia meninggalkan sesuatu yang berarti untuk umat Muhammadiyah. Dia bangun itu Muhammadiyah di Mamuju, dia bangun itu sekolah tinggi ilmu ekonomi Muhammadiyah. Ini sebagai pelajaran bagi orang yang sudah meninggal. Ya alhamdulillah. Nah sekarang kembalinya ke kita. Nek aku mati saiki, apa ya amal saya yang saya bisa banggakan di hadapan Allah? Anakku ison dungo ora? Maaf, ini bukan bahasa saya, mungkin agak-agak aneh ya, Jawa tapi rada antik. Saya Jawane ya campur Solo sih ya, Sulawesi. Sama dengan bapaknya Mas Nasrullah itu ya, Mas Sukri,
Bu Lara ada di sini. Semalam saya tidur di rumahnya karena memang itu mengenang masa kecil dan silaturahmi. Dan silaturahmi ke tempatnya Mas Fuad, Pak Bakri Bedong, istrinya. Karena itu masa lalu saya, ya, silaturahmi. Jadi campuran itu, makanya Jawa saya contohnya lebih kental dibanding daripada gudegnya. Minta maaf. Tapi pingin sekali berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Jadi itu yang saya inikan, ya, yang saya inginkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai lupa tema utama, sholat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meluruskan penyimpangan dan memahami perbedaan. Jadi ini judul di bawah, kalau kita mengaji tarjih, maka kita bisa simpulkan kalau ada penyimpangan, tarjih akan meluruskan. Tapi kalau hanya sekedar perbedaan, udahlah, pahami saja. Toleransi itu apa? Toleransi itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, membiarkan, memahami, bukan menghormati. Nah, itu tambahan saya. Karena kalau menghormati, Quran ada beberapa pekerjaan, perilaku yang tidak dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Bapak Ibu menghormati pelacur dan membuka praktek di kampung Anda? Ini kan hak asasi manusia. Mau Anda menghormati orang yang kelaparan tapi menjual miras di samping rumah Anda? Ini kan hak asasi manusia. Itu bukan toleran, ya. Karena yang kebenaran, Allah tidak suka orang mempersekutukan dirinya sehingga neraka baginya. Itu Allah tidak menghormati orang yang mempersekutukan dirinya. Kalau dihormati, masukkan surga dong. Jadi toleransi itu adalah membiarkan, tidak mengganggu, memahami. Tapi ada batas-batasnya, ya. Bukan menghormati. Jadi toleransi dan menghormati adalah sesuatu yang berbeda. Nah, Muhammadiyah selama dalam masalah ibadah, selama masih ada dasar Quran dan hadisnya yang makbul, beda pendapat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Itu kata kuncinya kenapa Muhammadiyah adalah lembaga swadaya masyarakat terbesar di dunia. Camkan itu, terbesar di dunia. Jadi mainnya bukan di Indonesia, terbesar di lembaga swadaya masyarakat loh, ya, milik masyarakat murni. Kenapa? Karena dalam masalah yang ketat dan rawan konflik, Muhammadiyah bisa menyelesaikan. Asal ada dasar Quran dan hadisnya yang makbul, beda pendapat tak masalah. Bahkan jangankan seperti itu, tarjih itu, coba tentang kunut subuh, apa kata tarjih dalam tulisan, ya, dalam fatwa, kata tarjih hadisnya dhaif jiddan, kunut subuh. Tapi apakah pernah kita temukan tarjih membid'ahkan, menyesatkan orang yang melakukan kunut subuh? Enggak akan pernah ketemu, ya enggak? Nah itu. Oh, tarjih memahami dan membiarkan, silahkan. Terus sikapnya gimana? Kalau misalnya dia berjamaah, ya silahkan yang mau ini. Terus kita, karena tarjih meyakini dhaif jiddan. Saya juga dalam penelitian buku saya ini, Salat Sesuai Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengupas kontroversi hadis sekitar salat.
Kalau dulu halaman cetakan pertama kedua masih 216 halaman, warnanya coklat ya. Sekarang 342 halaman. Ya, alhamdulillah. Saya katakan dhaif jiddan kunut subuh, tetapi saya menghormati orang yang melakukan kunut. Makanya Muhammadiyah, orang Muhammadiyah itu seharusnya bisa tetap berjamaah sekiranya masjidnya hanya ada di situ dekat rumahnya yang melakukan kunut, jamaah saja. Jangan kemudian sana kunut, sini tidak, kemudian tidak berjamaah, lebih milih di rumah. Ini beda kondisi ya dengan pandemi ya. Saya kalau pandemi seperti ini baru sekitar 1 bulan ini saya tidak ke masjid. Kenapa? Ya, yang terkena sekarang loh, ingat loh, ketika yang terkena masih 300-400 setiap hari, itu tarjih sudah mengeluarkan putusan. Dah sholatnya beribadah di rumah saja. Ya. Nah, sekarang 14.000 setiap hari. Tarjih mengatakan kalau 5 waktu di rumah saja. Ya. Tapi kalau misalnya Jumatan, silahkan dengan tetap menjaga jarak, pakai masker dan itu. Jadi itu aja. Saya mengikuti itu. Ditambah lagi setelah saya periksa 3 kali sejak 3 bulan yang lalu, naik tensi saya. Tensi bawah itu 101 coba. Tensi bawah turun sedikit 100. Tensi bawah naik turun lagi 98. Kalau ngisi pengajian begini biasanya turun drastis, setelah ngisi pengajian naik lagi. Jadi obatnya Ustadz itu ceramah. Nah, cuman ceramahnya enggak ini ya, karena pandemi. Jadi saya tahu loh, hipertensi itu ternyata yang paling tinggi tingkat risikonya 55%. Setelah itu diabetes, setelah itu jantung, baru paru-paru. Coba. Jadi saya, ya Allah ya Rabbi, ini rawan sekali nih ya. Ya sudahlah, bismillah, ijtihad saya mengikuti apa kata tarjih tentang ini. Nah, jadi itu ya kita. Nah, tapi saya kembali dalam masalah perbedaan pendapat, Muhammadiyah paling jago. Nyatanya tidak pernah pecah. Sejak 1912 Muhammadiyah tidak pernah pecah. Walaupun godaan politik tinggi gitu. Tensinya tinggi. Tetapi Muhammadiyah aman-aman saja. Ada sejarah Muhammadiyah pecah? Nggak ada. Kenapa? Salah satu caranya adalah itu. Majelis Pustaka itu kan yang didirikan pertama Muhammadiyah kan bukan tarjih kan? Tarjih itu majelis tarjih 15 tahun kemudian, sejak 1912, 15 tahun kemudian baru majelis tarjih. Majelis tablik, pustaka. Pustaka itu supaya kita melek bacaan. Makanya Muhammadiyah di halaman terakhir himpunan putusan tarjih itu menyebutkan Muhammadiyah tidak melarang warganya, pimpinannya untuk memperbanyak membaca referensi lain supaya melek. Nah, kalau orang melek, kalau ada perbedaan pendapat tidak gumunan, tidak kaget, oh kok ngono, dan tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah mengkafirkan, menyesatkan orang. Itu Muhammadiyah. Cuman jarang kita mempraktekkan ini. Karena apa? Tidak membaca. Penelitian saya belum saya bukukan. Kemarin disertasi itu metode kritik hadis tarjih dalam menghadapi hadis-hadis mukhtalafun fi, hadis-hadis yang diperselisihkan. Ternyata tarjih itu punya metode at-tarjih yang paling banyak dari 10-12 tema hadis. Tapi 10 yang masuk untuk diselesaikan itu, ternyata dari 10 itu 6 itu diselesaikan secara at-tarjih, 3 secara al-jam' wa taufiq, 1 secara nasih mansuh. Saya hanya mau lihat kecenderungannya bagaimana, chemistry-nya itu loh, jiwa orang-orang tarjih dalam bertarjih. Ternyata lebih banyak menempuh metode at-tarjih sesuai dengan namanya, walaupun at-tarjih di sana bukan sebagai metode itu, mencari dalil yang dianggap lebih kuat, bukan paling kuat. Tarjih tidak pernah menyatakan dalam putusan bahwa keputusan tarjihlah yang paling kuat. Tarjih, majelis tarjih mencoba memilihkan dalil-dalil yang kuat, itu bahasanya.
Ya, itu bahasanya membantu masyarakat untuk memilihkan dalil-dalil yang kuat. Tapi kalau ada yang berbeda pendapat, tak masalah, tak masalah. Itu namanya kedewasaan, ya, mentolerir perbedaan itu. Tapi kalau keliru disampaikan. Tapi itu pun menyampaikannya kan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu dakwah. Ya, nah gini kira-kira prinsip dalam ibadah itu ada 6 prinsip yang saya sebutkan. Saya mau sebutkan satu. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Tuhannya kelak, kita mau berjumpa dengan Tuhan kita yang kita sembah selama ini, yang kita cintai, yang kita dahulukan, syaratnya ada 2. Fal ya'mal amalan sholiha, lakukan amal yang salih. Salih itu yang apa? Yang baik. Sebenarnya salih itu bukan baik. Salih itu yang pas, yang sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Nah, itu baru disebut dengan baik. Kalau misalnya yang tidak baik apa? Kalau tidak sesuai dengan yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Semua kita mau masuk surga, tapi apakah kita menempuh jalan-jalan orang yang dijanjikan surga oleh Allah? Belum tentu. Maunya masuk surga, tapi kalau ngomongin tetangganya, ngomongin saudaranya, kalau berdebat tidak akan pernah berhenti sampai tetangganya kelepek-kelepek, itu kok mau surga? Sorry, ya, sumele, ya. Nah itu, falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ada, dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Itu syaratnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang meyakini ini, tapi ketika dalam praktek apakah mereka melakukan ini? Ternyata sebagian masyarakat tidak tahu. Ya. Dari sini kemudian muncul kaidah dikutip oleh Tarji, al aslu fil ibadat al butlan. Hukum asal ibadat itu batal. Hatta yakuma dalilun alal amri, hingga ada dalil yang memerintahkan. Ada perintah, ada tuntunan, ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sahih, makbul, laksanakan. Itu saja panduannya. Nah, di bawah ini kaidah. Kalau tidak, ditolak ibadahnya. Fahuwa rad. Atau yang kedua, divonis bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Padahal semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Na'udzubillah. Sekarang kita masuk dalam praktek aja lah. Apakah kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan dalam ibadah kita itu sudah sesuai enggak? Ada hadisnya enggak? Saya contohkan, mungkin sudah pernah ya disampaikan oleh ustadz yang lain. Mulai dari doa duduk di antara 2 sujud. Kita kan sering membacanya. Apa yang Bapak Ibu baca? Yang biasanya Bapak Ibu baca apa? Rabbi ghafirli atau Allahumma ghafirli? Ya? Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Itu baik, satu. Yang kedua, Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Oke? Bapak Ibu biasa pilih yang mana nih? Yang pertama atau kedua? Oke. Karena ada yang kedua, ada yang pertama, survei. Sekarang kan musim survei. Yang memilih yang pertama siapa? Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Angkat tangan. Yang biasa baca ini ketika duduk di antara 2 sujud. Angkat tangan. 1. Oke. 2, 3, 4. Oke. Di belakang tidak kelihatan.
Yang kedua, Allah maghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Angkat tangan. Oke. Sekitar, coba angkat tangan. Oh ya, 2, saya hitung 2 juga lah. Berarti lebih banyak ini. Ya, di komunitas Muhammadiyah ini yang cukup banyak. Ya, saya hitung tadi sekitar 20-an lah yang angkat tangan. Masih banyak yang tidak angkat tangan. Apa yang Anda baca? Ada? Oh, jangan-jangan Anda bacaan lain. Konfirmasi saja. Ada? Ada yang bisa baca Rabbi ghafirli enggak? Rabbi ghafirli. Bapak ini Rabbi ghafirli. Aduh, singkat sekali. Ada? Kalau? Waduh, Bapak ini benar. Saya, kalau waktu saya mepet, saya pakai Rabbi ghafirli. Hadisnya sahih, Bapak. Abu Daud An-Nasai sahih. Ya, kalau waktunya mepet. Kalau waktu saya longgar, karena waktu mepet kadang-kadang ada kan, keburu pesawatnya mau terbang. Ya, ya itu. Makanya saya kalau mepet itu. Saya kadang-kadang mengajari bagaimana cara sholat paket hemat sesuai sunnah. Paket hemat sesuai sunnah, bukan paket cepat. Kalau cepat tidak pernah saya ngajari. Ya, Allahu Akbar. Biasanya ruah mabain. Karena waktunya mepet, saya baca apa? Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Selesai. Kadang di masyarakat yang dibaca masih lanjut kan? Inni wajjahtu wajhiya. Saya katakan tidak ada dalam hadis Nabi yang menggabungkan Allah Akbar kabira dengan inni wajjahtu wajhiya. Tidak ada. Muhammadiyah menyebutkan Allah mabait, HPT ketiga tambah lagi kabira walhamdulillahi katsira sampai wasila. Ya. Kemudian wajjahtu wajhiya. Tapi wajjahtu wajhiya tidak hanya sampai wa minal muslimin. Masih lanjut. Allah mental malik. La ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa tarabtu bidzambi faghfirli dunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mantap sekali doanya, mantap enggak, Bang? Ya Allah, Engkaulah Malik sang penguasa, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah Tuhanku dan saya adalah hamba-Mu. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Maka ampunilah dosa-dosaku semuanya. Mantap isinya. Tapi sayang sebagian masyarakat kita hanya membaca sampai wana minal muslimin. 3 itu. Kalau paket hemat saya pakai. Nah, semuanya dituntunkan oleh Muhammadiyah. Ya. Cuma saya sarankan kalau Anda jadi imam atau makmum, jangan dibaca wajjahtu wajhiya ketika Anda jadi imam. Makmum bisa bubar. Turu boyo. Dikira tidur imamnya. Lali boyo. Padahal tidak, dia lagi membaca. Itu dibaca oleh Nabi SAW saat sholat tahajud sendirian, didengar oleh istrinya Nabi dan seterusnya gitu ya. Nah, paket hematnya itu ketika ruku saya baca subhana rabbiyal azim, tidak pakai wa bihamdi, cuman 1 kali. Ketika sujud sama, tidak pakai wa bihamdi, karena dalam buku saya hadisnya dhaif, cuman 1 jalur hadisnya dhaif. Minimal 1, bagus kalau 3 kali. Ya, biasanya kalau tidak ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, itu biasanya. Tapi dalam waktu tertentu kita pilih yang ini. Ketika duduk di antara 2 sujud, rabbi ghfirli, itu kalau waktunya mepet. Ya, ketika duduk terakhir saya tidak berlindung dari 4 hal. Saya baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salam. Udah, itu yang paket hematnya. Waktunya lebih cepat sesuai dengan sunnah.
Gitu ya. Baik. Tapi berapa di antara kita? Coba. Yang pertama tadi, doa duduk di antara dua sujud. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hadisnya Hasan riwayat At-Tirmidzi, dipakai oleh Tarji. Rabbi ghafirli, yang pertama, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tidak ada hadisnya dalam kitab hadis manapun juga. Ya. Ini yang paling banyak dibaca oleh orang Indonesia. Ya. Padahal kalau kita cari, ya, saya orang hadis, kita cari di kitab-kitab hadis tidak akan ketemu doa ini. Adanya doa-doa jauh, ya. Pakai wa'afini wa'fu'an itu ada dalam kitab Safinatun Najah. Di buku saya catatan kakinya ada. Ya, itu antara lain. Setelah sholat ada lagi. Kalau setelah sholat saya tidak begitu rewel. Istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 atau yang panjang astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ya. Setelahnya Allah mantas salam, gimana? Wa minkas salam. Tabarak ya dzal jalali wal ikram. Hadisnya sahih. Tapi sering kita dengar dan jamaah hafal. Allah mantas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu tidak ada hadisnya. Cari dalam kitab hadis manapun tidak ada. Cuman saya tidak begitu rewel di sini. Kenapa? Setelah sholat. Tapi kalau dalam sholat saya rewel. Allahumma ghafir lahu, doa sholat jenazah. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Titik sampai di situ tidak ada hadisnya. Jadi hati-hati ya. Rata-rata umat kita hanya hafal sampai wa'afihi wa'fu anhu. Itu tidak ada hadisnya. Yang ada hadisnya wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minal khataya kama naqqaita saubal abyada minad danas wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabr au min azabin nar. Terakhirnya begitu, bukan wa adzabahu. Di HPT itu masih tertulis wa adzabahu. Kemarin Munas Tarjih ke-31 yang pertama kali diadakan online, saya kasih masukan, coba HPT yang tulisan sholat jenazah itu agak berbeda, 3 titik. Wa adzabahu itu tidak ada hadisnya. Ya, tolong direvisi. Insya Allah nanti direvisi. Ya, karena tarjih terbuka untuk menerima masukan. Tidak saklek itu tarjih. Ya, nanti setelah diteliti baru kemudian. Jadi gitu. Ya, dinamikanya. Banyak hal sih sebenarnya, tapi sayang waktunya sangat sempit, ya. Yang saya singgung dalam buku ingat ya, dalam buku ini prinsipnya dulu. Ini tarjih yang saya ambil, tapi saya serap dalam buku saya. Jika masih ada dasar Quran dan hadisnya yang makbul, tidak ada masalah. Beda pemahaman terhadap dalil yang sama-sama makbul, wajar. Tidak perlu diperselisihkan, tidak perlu dipertengkarkan, apalagi hingga menimbulkan perpecahan. Itu tertulis dalam putusan resmi Muhammadiyah. Ya. Tarjih mengatakan asal bersandar kepada Quran dan hadis Nabi. Itulah pendapat Muhammadiyah. Ya. Tidak semuanya diakomodir, belum diakomodir lah oleh tarjih. Tetapi tarjih yang penting ada dasar Quran hadisnya lah, jangan bertengkar, gitu maksudnya. Ya. Nah, banyak persoalan tapi jangan menghabiskan energi hanya dalam masalah ibadah. Muhammadiyah membagi akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. MMDC itu terjun ke Mamuju. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah elitis, ya udahlah, itu sebagai masukan saja. Tapi wallahi Muhammadiyah terjun ke berbagai pelosok negeri. Ya, itu. Nah, ini tadi sudah menggerak-gerakkan telunjuk. Muhammadiyah lebih memilih untuk
tidak menggerak-gerakkan telunjuk. Ya, tapi kalau tidak ada hadisnya atau ada hadisnya tapi dhaif, akan sia-sia bahkan bisa berbahaya. Ini yang saya barusan katakan. Doa sujud sahwi, apa itu? Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu tidak ada hadisnya, Bu. Tidak ada hadisnya. Jadi gimana dong? Tidak boleh lupa? Bukan. Lupa itu bagian dari sifat manusia. Jadi apa yang dibacakan? Ya, boleh bacaan sujud seperti biasa. Ya, yang ada permohonan ampunnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Tapi sebenarnya ada enggak doa khusus ketika sujud sahwi? Saya sebut dalam buku saya, tidak ada hadisnya. Sehingga saya memberikan dua pilihan. Kalau tidak ada hadisnya, ya sudahlah, tidak usah membaca, tidak apa-apa. Mau sujud, iya, karena memang tidak ada hadisnya. Al aslu fil ibadat al butlan, hukum asal ibadah batal hatta yakuma dalilun ala amri, hingga ada dalil yang menunjukkan perintah. Ini tidak ada perintah, tidak ada tuntunan. Ah, udahlah, tidak membaca. Boleh. Kalau misalnya pakai subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli, bagaimana? Ya, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu lagi mengajarkan doa sujud, cukup doa sujud yang sudah diajarkan itu. Boleh. Ya, boleh. Nah, itu kira-kira. Kalimat taswib azan subuh. Ya, ini ada perbedaan. Yang saya tekankan, as-sholatu khairum minan naum. Nah, penelitian saya yang kemarin, saya lebih memilih pada saat, saya tidak tahu pertarungannya di mana. Ada yang bertanya begini, ini kalimat taswibnya di azan awal atau azan subuh? Ya, tarjih putusan terakhir lebih memilih azan awal. Tetapi putusan lama tidak pernah dianulir oleh tarjih. Katanya putusan lama tetap berlaku. Jadi boleh pilih salah satunya. Ya, bukan itu yang saya masalahkan. Yang saya masalahkan jawaban kalimat taswib. As-sholatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Sholakta wa barakta. Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Terus bagaimana? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapkanlah seperti muadzin kecuali dua hayya alatain. Hayya ala shalah, hayya ala falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, itu. Ini bocoran saja. Tadi pagi ada yang nanya saya, kebetulan di tempatnya Mas Sukri itu ya, Sukri Larada, tempatnya Mas Nasrul. Ada dua azan yang saya dengar. Satu jam 4.19 sudah azan. Satu lagi jam 4.26 dia azan. Saya itu standar saya mengikuti putusan tarjih yang terakhir. Tapi ini belum ditanfid ya, ingat. Apa jawaban saya sama Sukri itu? Karena mana putusannya? Saya katakan, sebentar. Kalau keputusan tentang memundurkan waktu azan subuh, khusus subuh 8 menit, sudah ada keputusannya Munas Tarjih ke-31 secara online. Cuma memang belum ditanfidz, belum ada surat ya harus dilaksanakan, belum ada karena masih digodok ya, belum ditanfidz oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah dalam menghadapi seperti ini terbagi dua. Ada yang langsung melaksanakan keputusan Munas Tarjih tanpa menunggu tanfidz dengan alasan al-amru yaqtadil faur. Kalau sudah ada perintah jelas, ini karena persoalan keabsahan. Salah satu dianggap sah sholatnya kalau masuk waktu. Sementara tarjih mengatakan itu ketinggian kalau 20 derajat, pakainya 18. Kalau begitu ya diundurkanlah 8 menit. Itu keputusan tarjih.
cuman belum ditanfid. Nah, ini persoalan keabsahan. Ada yang bilang begitu. Akhirnya sebagian masjid Muhammadiyah itu pakai itu, ya. Tapi ada lagi yang taat organisasi. Kita menunggu tanfid, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Sikap begini dihormati, tergantung pengurus takmirnya, ya. Nah, di kampung saya itu masih menunggu tanfid, itu secara organisasi. Tapi di beberapa masjid di Yogyakarta, Masjid Muhammadiyah, dia undur. Nah, saya pakai standar itu, tapi saya tidak pernah memaksakan. Ya, masjid yang saya bina itu udah sebelum tanfid silahkan. Tapi saya pribadi, saya keputusan itu sudah mencukupi. Ya, jadi saya undur. Cara saya undurkan 8 menit, kemudian saya tambah 3 menit. Loh, tambah 3 menit ini apa? Azan itu sekitar 3 menitan. Jadi kalau di Pekalongan sekarang 4.19, 4.30 saya baru sholat sunat fajar. Itu bagi saya. Tapi menunggu tanfid nggih monggo. Cuman kalau ada sesuatu yang sudah jelas hadisnya, itu tidak ada hadisnya. Saya contohkan doa iftitah sholat malam. Apa yang Bapak Ibu laksanakan? Ya, doa iftitah sholat malam apa? Bukan subhana dzil mulki wal malakuti wal jabaruti wal kibirai wal azamah, itu wal izzah. Itu kan dalam HPT. Dalam fatwa majelis tarjih dikatakan yang di HPT itu keliru. Setelah kita teliti, ternyata bukan subhana dzil mulki, tapi subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibirai wal azamah. Itu dalam fatwa. Tapi belum diputuskan. Nah, yang di bawah rada bingung. Apa menunggu keputusan? Kalau saya sebagai orang hadis, ketika sudah saya yakini, al yakinu la yuzalu bisyak, menurut kaidah ada dalam buku fikih ibadah saya, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Al yakinu la yuzalu bisyak, ya, itu yang saya pakai. Apa menunggu fatwa, keputusan? Tidak. Ya, ada temuan saya yang baru dalam ketika proses kemarin. Maaf ini ya, karena mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang ahli sholat malam. Satu informasi, doa setelah sholat witir, Bapak Ibu berdoa apa? Subhanal malikil kudus. Lanjut, coba sama-sama 1, 2, 3. Oh, kurang sero. Subhanal malikil kudus ya, 3 kali kan? Pada bacaan ketiga dikeraskan, betul ya? Baik, sama-sama dulu. Subhanal malikil kudus. Baik. Rabbil malaikati warruh. Ada dalam keputusan tarjih. Subhanal malikil kudus tetap saya baca. Hadisnya sahih. Kebetulan hasil penelitian saya, ya enggak apa-apa toh, ya. Ini belum dirubah, belum dijadikan keputusan, belum dirubah. Hasil penelitian saya, tapi belum saya masukkan juga dalam buku sholat saya, karena temuannya belum lama, baru sedang proses terakhir ini. Saya bilang, Rabbil malaikati warruh itu hadisnya dhaif jiddan. Subhanal malikil kudus hadisnya sahih, banyak jalurnya. Rabbil malaikati warruh itu diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi, At-Tabrani. Itu hadisnya dhaif jiddan. Jadi untuk Rabbil malaikati warruh, saya sebagai peneliti hadis, saya sudah tidak pakai. Saya tidak perlu menunggu keputusan.
karena ini keyakinan berdasarkan hasilnya. Tapi sebagian kan Anda kan ustazah, coba teliti lagi apa yang saya katakan ya. Kenapa saya katakan dhaif jiddan? Dalam periwayatnya ada namanya Abdullah bin Sulaiman bin Al-As'as yang pemalsu hadis ya. Nah, apakah ini kita harus menunggu keputusan? Terserah. Bagi yang organisatoris, tunggu keputusan. Bagi orang yang bisa meneliti langsung, tidak boleh juga taat organisasi, karena yang dipentingkan adalah sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Saya kira itu waktunya singkat sekali ya. Saya kapan itu ngisi di Australia itu ya, sudah berapa lama sih, dari ba'da sahur sampai buka mengisi di sana. Kok kuat? Pertama suhunya dingin, yang kedua cuma 9 jam 9 jam istirahat hanya untuk sholat. Tapi ini waktu ya semakin tua, wes dadi simbah, sudah nggak begitu kuat. Mungkin kapan-kapan kita lanjutkan. Tapi kalau ada 1-2 pertanyaan, saya persilahkan, 1 aja mungkin. Ada? Monggo Ustaz. Ya, di tarjih saya belum baca, atau kelalaian saya belum membaca. Posisi telapak kaki ketika sujud, apakah harus mendempetkan merapatkan ibu jari kaki? Itu aja, Pak. Sementara ini kan kita sudah banyak yang melakukan seperti itu di kalangan Muhammadiyah. Baik. Tapi ada sebagian juga belum melakukan itu. Itu ada hadis atau memang hadisnya semua palsu itu? Baik ya. Posisi ibu jarinya kaki pada saat sujud. Perhatikan, kalau Bapak tadi tanyakan di tarjih, saya juga belum menemukan, belum dibahas secara rinci ya. Tapi kalau ada pertanyaan, ajukan saja di tim fatwa majelis tarjih ya, antri saya jawabnya, tapi insya Allah nanti dijawab. Tapi nih, saya aja yang menjawab ya, berdasarkan yang saya tahu. Di buku saya halaman 115. Apakah tumit dirapatkan saat sujud? Pada catatan kaki, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Al-Hakim dan Ibn Hibban bahwa suatu malam Aisyah kehilangan Rasulullah SAW. Kata Aisyah, "Faqidtu Rasulullah SAW." Saya kehilangan Rasulullah. Lalu Aisyah meraba-raba, mencari-cari, menyentuh kaki Nabi SAW. Nah, dalam keadaan sajidan roson akibaihi, sujud dalam keadaan merapat kedua tumitnya. Tapi hadis ini dhaif. Karena apa? Karena Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi yang meriwayatkannya demikian. Yahya ini siapa? Yahya ini orang baik. Tapi dalam dunia hadis, kebaikan tidak cukup, harus kuat hafalannya. Meski Ibn Addi dan Ibn Ma'in menilainya jujur, tapi An-Nasai, Imam Ahmad, Ad-Daraqutni laisa bil qawi, bukan orang yang kuat. Komentarnya terhadap Yahya bin Al-Ghafiqi, jelek atau kacau hafalannya, banyak hadisnya manakir yang mungkar. Itu komentar ulama ini. Ibnul Qattan dan Abu Hatim mengatakan la yuhtajjubi, tidak boleh dijadikan hujjah. Baca Az-Zahabi dalam Mizan. Muslim dan Ahmad hanya meriwayatkan bahwa Aisyah, ini banyak sekali hadisnya, menyentuh bagian dalam kedua kakinya, ala batni qadamaihi, itu ungkapannya, saat sujud, tanpa menyebutkan merapatkan kedua kaki. Dengan demikian jarak antara kaki saat sujud sama dengan jarak ketika dia berdiri. Gini, ketika sujud sama, tidak bergerak. Ketika duduk, yang bergerak hanya kaki kirinya saja. Duduk gitu. Nah, tapi kalau ada yang begini,
Muhammadiyah belum memberikan penjelasan, ya. Nah, jadi saya kira itu. Ada yang lain? Duduk, ya. Cukup ya. Oke, matur nuwun. Ya, inilah yang saya bahas. Ada lagi soalnya, bagaimana apakah mengepalkan tangan saat bangkit dari sujud? Nah, ya, itu juga intinya tidak. Bagaimana cara duduk untuk sholat 2 rakaat, iftiros atau tawarruk? Nah, itu juga seru kalau di sini, ya. Baik, tarjih intinya memilih kalau duduk terakhir itu adalah tawarruk, mau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, karena dia merupakan duduk terakhir. Intinya itu. Tapi penjelasan resminya, rincinya ada dalam buku saya. Buku saya bukanlah produk tarjih, hanya produk orang Muhammadiyah. Produk tarjih yang resmi itulah yang diikuti. HPT, fatwa, PHIWM. Itu kira-kira. Matur nuwun, mohon maaf waktunya sangat singkat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.